Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanum Aprilia Sari dari Prodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang sifat zat padat. Sebelumnya saya sudah menyiapkan alat dan bahannya yang terdiri dari satu buah gelas, piring, kelereng, dan pensil. Kelereng dan pensil merupakan benda padat. Sekarang saatnya melakukan percobaan. Pertama-tama saya akan memasukkan kelereng ke dalam piring dan pensil ke dalam gelas. Sekarang saatnya kita mengamati. Bentuk benda padat ini bentuknya tetap tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh wadah. Hal ini membuktikan bahwa bentuk dan volume sifat zat padat itu tetap. Zat padat juga sangat rapat, tidak mudah hancur. Contohnya ketika kita menyentil kelereng, kelereng tidak akan hancur, melainkan tangan kita yang akan sakit. Perkenalkan, nama saya Isna Ramasyaharani dengan NIM 20110644015. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang sifat zat cair. Nah, perlu kita ketahui bahwa sifat zat cair itu ada 4. Yang pertama, bentuknya mengikuti wadah dan volumenya tetap. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Dan yang keempat, dapat menyerap ke benda yang berpori-pori kecil. Ya, jadi kali ini kita akan melakukan 4 percobaan. Sebelum memulai percobaan, mari kita siapkan alat dan juga bahannya. Yang pertama ada botol air mineral, kemudian ada mangkuk besar, kemudian ada mangkuk kecil, kemudian ada gelas yang sudah diisi air, dan gelas yang telah dilubangi pinggirnya, kemudian ada selembar tisu. Percobaan yang pertama, bisa kita lihat bahwa air yang ada di dalam gelas bentuknya akan menyerupai gelas. Bagaimana jika dipindahkan ke dalam mangkuk besar? Nah, bentuknya akan menyerupai mangkuk yang besar. Bagaimana jika dipindahkan ke mangkuk yang lebih kecil? Nah, bentuknya akan menyerupai mangkuk yang kecil. Kemudian, bagaimana jika kita pindahkan ke botol? Apakah bentuknya juga akan mengikuti botol? Nah, ternyata bentuknya juga mengikuti bentuk botol. Berarti kita simpulkan bahwa bentuk zat cair itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian, bagaimana dengan volumenya? Nah, setelah kita pindah-pindahkan, volume zat cair tetap 1 gelas dan tidak berubah. Percobaan yang kedua, kita tuangkan air ke dalam mangkuk. Nah, bisa kita lihat bahwa benda cair mengalir dari tempat yang tinggi yaitu gelas ke tempat yang rendah yaitu mangkuk. Menuangkan air yang ada di dalam gelas ini ke gelas yang sudah saya lubangi. Nah, bisa kita lihat air keluar dari celah-celah gelas. Berarti sifat air adalah memancar ke segala arah. Yang keempat, saya telah menuangkan air ke meja ini. Kemudian
Saya letakkan tisu di atasnya, di mana tisu berpori-pori kecil. Nah, apa yang terjadi? Air menyerap ke tisu. Saya Nurul Hanifah, nomor NIM 016, akan melakukan praktek pembuktian mengenai massa jenis terhadap posisi benda dalam zat cair dengan posisi melayang, mengapung, dan tenggelam. Di sini saya akan mencoba memasukkan 1 buah telur ke dalam air ini. Kenapa tenggelam? Di sini telur tenggelam karena telur memiliki massa yang lebih berat daripada air. Yang kedua yaitu melayang. Di sini saya akan menambahkan sedikit garam. Kemudian saya akan mencoba memasukkan 1 butir telur di dalam gelas ini. Di sini telur melayang karena massa jenis telur dan massa jenis air beratnya itu sama. Kemudian yang ketiga yaitu posisi benda mengapung. Saya sudah memasukkan banyak garam di sini tadi. Kemudian saya akan mencoba memasukkan 1 butir telur ke dalam gelas ini. Telur ini mengapung dikarenakan massa jenis air lebih berat daripada massa jenis telur. Saya Nida Lestari akan melakukan percobaan tentang sifat zat gas. Alat yang kita butuhkan ada balon, pompa sepeda, dan kantong plastik. Pertama, kita menggunakan balon. Caranya masukkan mulut balon ke dalam pompa sepeda seperti ini. Usahakan tidak ada celah sedikit pun supaya udara tidak bisa keluar. Selanjutnya kita akan memompa seperti ini. Setelah memompa beberapa kali, kita bisa melihat bentuk balon menjadi lebih besar. Hal ini disebabkan oleh zat gas yang mengisi ruang di dalam balon, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban, yaitu sifat zat gas berubah sesuai dengan wadahnya dan volumenya juga mengikuti wadahnya. Sekarang yang kedua, kita menggunakan kantong plastik. Caranya hampir sama, masukkan saja seperti ini dan kita talikan. Dan usahakan jangan ada udara yang bisa keluar. Kita menarikan dengan rapat, lalu kita pompa. Nah, setelah kita pompa, ada udara yang mengisi ruang di dalam kantong plastik ini. Jadi kantong plastiknya menjadi berubah bentuk dan sedikit lebih besar. Hal ini juga membuktikan bahwa zat gas sifatnya adalah bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan wadahnya. Saya Indira Safa dengan NIM 010 akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa percobaan tadi. Untuk percobaan pertama yaitu pada sifat zat padat. Sifat zat padat bentuk dan volumenya tetap, tidak mengikuti bentuk wadah. Kemudian zat padat rapat dan tidak mudah hancur. Untuk percobaan kedua yaitu pada sifat zat cair. Sifat zat cair bentuknya mengikuti wadah dan volumenya tetap. Kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, zat cair menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, zat cair dapat menyerap ke benda yang berpori-pori kecil. Kemudian tadi dilakukan percobaan massa jenis dalam zat cair. Yang pertama yaitu telur dimasukkan ke dalam segelas air. Yang terjadi adalah telur tersebut tenggelam. Hal ini dikarenakan telur memiliki massa yang lebih berat daripada air. Kemudian yang kedua, dengan menambahkan sedikit garam pada air, telur melayang karena memiliki massa jenis yang sama dengan air. Yang ketiga, dengan menambahkan banyak garam pada air, telur menjadi mengapung karena air memiliki massa jenis lebih berat daripada telur. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu pada sifat zat gas.
Sifat zat gas, bentuk dan volumenya berubah mengikuti bentuk wadah. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.